Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Real Nursery. Pagi hari ini saya membawa Barringtoniana, tanaman dari Papua. Rencananya kita akan operasi tanaman ini dengan potong tanpa akar. Dan ini adalah tanaman batang keras. Dan yang ini Lea zipeliana. Ini sama juga tanaman dari Papua yang berbatang keras. Kita akan mencoba motong tanpa akar tanaman keras dan kita akan menggunakan sekam sebagai medianya. Apakah berhasil? Kita nantikan kelanjutannya tetap di Real Nursery. Sini kita mulai operasinya, yaitu kita potong tanamannya. Nah, ini kita potong satu. Nah, ini ada 2 batang di sini, kita potong semuanya. Nah, ini semua tanpa akar ya, teman-teman. Nah, kita langsung potong tanpa akar yang Barringtoniana. Nah, ini yang Lea zipeliana, kita potong juga. Semuanya tanpa akar. Nanti kita akan menggunakan sekam sebagai medianya. Apakah bisa untuk menumbuhkan akar batang keras hanya menggunakan sekam? Mari kita lihat bersama-sama. Di sini tim dari kita, tim dari Real Nursery akan menanam tanaman yang sudah kita operasi pagi ini hanya menggunakan sekam ya. Sekam lama kita gunakan untuk menumbuhkan akar. Nah, ini seperti ini. Kita hanya menggunakan sekam sebagai media untuk menumbuhkan akar. Dan ini akan kita coba apakah sekam ini berhasil atau tidak untuk menumbuhkan akar pada tanaman yang berbatang keras dengan metode yang sama seperti kita menanam aglonema tanpa akar, yaitu kita masukkan dalam kerobong dahulu dan hanya menggunakan sekam sebagai medianya. Penasaran? Mari kita lihat dengan seksama. Ini yang Lea zipeliana sudah kita tanam. Sekarang tinggal 2 lagi, yaitu yang Barringtoniana. Nah, Barringtoniana ini tanaman yang rimbun ya, mempunyai daun yang banyak. Ini seri langka, seri Papua yang kita punya. Nah, ini berbatang keras dan berdaun banyak. Nah, yang sangat indah karena daunnya itu bersinar. Nah, sudah tanaman yang ketiga. Ini sekarang kita menuju tanaman yang keempat, itu sekaligus tanaman yang terakhir kita operasi pagi ini dan akan kita coba tumbuhkan akarnya dengan menggunakan sekam lama, maksudnya sekam yang sudah pernah kita pakai gitu. Setelah kita tanam pakai sekam, kita akan siram seperti biasa. Kita akan siram, kemudian kita akan bawa ke dalam kerobong kurang lebih selama 45 hari. Ya, minimal 45 hari kita lihat apakah nanti tanaman ini sudah menumbuhkan akar atau belum. Kalau seumpama belum, ya kita masukkan lagi ke dalam kerobongnya. Tapi jangan terlalu sering untuk dibuka-buka sekamnya. Cukup
lakukan 30 hari sekali atau 1 bulan untuk mengecek apakah medianya itu perlu disiram atau tidak. Kalau seumpama medianya terlihat kering atau terlihat kurang air, maka disiram saja. Tapi kalau medianya itu terlihat lembab atau masih basah, jadi tidak usah disiram. Jadi kita tutup lagi di dalam gerobong dan tunggu selama 45 hari. Dan setelah 45 hari kita cek lagi apakah tanaman ini sudah ada akarnya atau belum. Kalau sudah kita keluarkan, kalau belum kita tunggu lagi 15 hari, jadi 2 bulan. Kurang lebih seperti itu. Ketika 2 bulan kita buka lagi dan kita cek apakah tanaman yang kita taruh dalam gerobong ini sudah muncul akarnya atau belum. Seperti itu. Nah, setelah kita siram tadi, kita bawa tanamannya ke dalam gerobong. Ini kita masukkan saja dalam gerobong ya. Ini sama, gerobongnya sama yang kita gunakan dengan tanaman-tanaman yang lain. Kita masukkan aglonema di situ juga, kita masukkan calathea di situ juga, kita masukkan tanaman yang kita pegang di situ. Jadi kita menumbuhkan akar itu dengan metode gerobong, karena metode gerobong itu lebih efektif untuk menumbuhkan akar menurut kita. Seperti itu teman-teman. Nah, ini setelah kurang lebih 50 hari kita masukkan dalam gerobong dan waktunya kita lihat apakah sudah berhasil atau belum tanaman yang kita operasi kemarin. Ini seri Papua ya, Lea zipeliana. Nah, ini yang Barringtoniana, sudah muncul akarnya, sudah keluar ya teman-teman. Jadi menggunakan sekam itu bisa untuk menumbuhkan akar dari batang keras. Ini juga sudah muncul akarnya. Nah, sudah muncul akarnya. Ini tanaman yang keempat kita hari ini. Nah, ini yang Lea zipeliana juga sudah muncul akarnya. Nah, karena semua tanaman yang kita tanam sudah muncul akarnya, maka kita ganti kemasan atau kita ganti pot. Kita bawa saja ini ke tempat pembenahan. Nah, ini kita bawa, kita akan ganti pot. Nah, ini kita siapkan medianya, yaitu sekam baru dan juga sekam lama. Sekam baru gunanya untuk menjaga keporusannya dan sekam lama berguna untuk nutrisinya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mempunyai atau yang menyukai batang keras, tidak usah ribet-ribet untuk memperbanyaknya. Kita bisa menggunakan sekam untuk memperbanyaknya, dengan catatan harus menggunakan gerobong ya teman-teman. Dan untuk menumbuhkan akar itu sangat bagus dan sangat rekomendasi dengan sekam yang lama saja, bukan campuran sekam baru atau sekam mentah, tapi hanya kita gunakan sekam yang sudah lama atau sekam yang busuk. Nah,
Seperti itu. Nah, ini begini caranya untuk menanam seri Papua yang sudah muncul akar. Tidak kita uraikan medianya, tapi kita gabungkan saja. Kita gabungkan, hanya kita tambah sedikit medianya biar memenuhi komposisi dari potnya itu, teman-teman. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin memperbanyak tanamannya, tidak usah takut. Bisa juga menggunakan kerobong mini. Itu sama kegunaannya juga seperti kerobong yang besar. Kalau teman-teman tidak punya lahan, bisa menggunakan kerobong mini. Dan dengan catatan seperti itu, tidak dibuka-buka terlalu sering. Karena ini tanaman batang keras, mungkin tanaman-tanaman yang berbatang keras lain bisa juga dengan metode perbanyak seperti seri Papua yang kita punya ini. Setelah kita ganti kemasannya, kemudian kita siram seperti biasa. Kemudian setelah kita siram sampai kenyang, kita naungkan di bawah paranet. Ya, jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung, tapi kita taruh di bawah paranet. Ini kita naungkan. Ini kita naungkan. Sini. Kita taruh di sini ya, bersama spesiesnya. Nah, ini hasil dari kita keluarkan dari kerobong tadi, seri Papua. Yang ini Lea zipeliana, dan yang ini Lucia liliana. Nah, ternyata sekam bisa ya untuk menanam batang keras. Oke, terima kasih sudah menonton. Nantikan video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.